Jenny menghentikan pergerakan jarinya pada sebuah keyboard komputer, kala mendapati nomor asing muncul di layar ponselnya. Wanita berusia 20 tahun itu, segera meraih ponsel miliknya yang sejak pagi hanya diam tergeletak di sisi kanan komputer. "Halo, ini siapa?" tanya Jenny, setelah dirinya mengangkat panggilan dari nomor asing tersebut. "Halo, selamat siang. Saya Nara, perawat di rumah sakit Chin. Apa benar ini Nona Jenny?" Iya, saya Jenny." Jenny mulai menjawab dengan kaku. Firasatnya jadi tak nyaman setelah mendengar kata rumah sakit. "Nyonya Jade, beliau sedang berada di rumah sakit saat ini. Apa Nona bisa datang untuk menemani pasien?" Jenny menutup mulut syok dengan kedua mata terbuka lebar. Padahal pagi ini, ibunya terlihat baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba ada di rumah sakit sekarang? Saya akan ke sana. Baik, kami tunggu. Setelah panggilan diakhiri oleh pihak rumah sakit, Jenny pun segera mengumpulkan berkas-berkas yang berserakan di atas meja untuk ditumpuk menjadi satu. Baik berkas yang sudah dikerjakan, maupun berkas yang belum dikerjakan. Melihat Jenny seperti orang kebingungan, Nati, sahabat Jenny, menghampirinya. "Wajahmu kenapa begitu? Ada masalah?" tanya Nati heran. Jenny menoleh. Dia menggaruk pelipisnya yang tak terasa gatal. "Ini, ibuku tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang." "Tante Jade, kasihan sekali. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Manajer akan marah jika kau tidak menyelesaikannya." Jenny terdiam. Dia menatap Nati yang berada di sebelahnya cukup lama. Sudahlah, aku bisa meminta izin sebentar." Tapi wanita itu langsung memasang jari telunjuknya di bibir Nati, meminta wanita itu untuk diam. Sementara Nati diam, Jenny mengalihkan fokusnya dengan mengutak-atik komputernya, membuat komputer itu mati sementara. "Jika tidak ingin aku dimarahi, sebaiknya kau bantu aku selesaikan berkas-berkas ini," ucap Jenny seraya menyambar tas kecil miliknya. Kemudian pergi meninggalkan ruang staf. "Mei, jangan begitu dong," teriak Nati dari tempatnya. Ia terlihat begitu geram dengan sikap Jenny. Sebelum benar-benar pergi dari perusahaan, Jenny yang hanya seorang karyawan biasa, lantas mengunjungi ruangan manajer untuk meminta izin. Dia memasuki sebuah ruangan yang besarnya tak seberapa, namun bernuansa mewah layaknya istana. "Kak Niko," Jenny menatap sekeliling. Matanya menangkap banyak benda, namun tidak dengan orang yang dicari. Tiba-tiba, seorang pria, yang juga karyawan perusahaan, berjalan menghampiri Jenny. Dia meletakkan tangan kanannya di atas bahu Jenny, sehingga Jenny pun menoleh. "Iya." Wanita itu menakutkan alisnya penuh tanda tanya. "Manajer sedang keluar sejak pagi. Kalau ingin menemuinya untuk mengumpulkan berkas, lebih baik nanti sore saja." "Apa dia melihatku membawa tumpukan berkas? Dasar bodoh," kesalnya dalam hati. "Begitu ya, baiklah. Aku akan menemui Kak Niko nanti saja." Benar." Pria itu keluar meninggalkan Jenny dengan gaya angkuhnya. Sungguh menyebalkan. Jenny benar-benar tidak menyukai pria sok seperti dia. Daripada harus menunggu terlalu lama sampai Nicole datang, Jenny yang sudah khawatir dengan kondisi sang ibu saat ini, akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa meminta izin. Ia turun melalui lift, sampai tiba di halaman perusahaan yang begitu luas. Di sana Jenny menghentikan sebuah mobil taksi yang kebetulan lewat, kemudian menaikinya. "Tolong antar saya ke rumah sakit Chin," pinta Jenny dengan kedua tangan sibuk memasang sabuk pengaman ke tubuhnya. "Baik." Sopir taksi itu mengangguk. Ia menempatkan tangannya pada alat kemudi, membuat mobil itu melaju dengan kecepatan rata-rata. Hanya dalam waktu 15 menit, mobil taksi yang ditumpangi Jenny pun berhenti. Jenny langsung masuk ke dalam rumah sakit Chin, setelah membayar biaya transportasinya. "Permisi, di mana ruangan Nyonya Jade?" "Ya," tanya Jenny pada seorang resepsionis yang saat ini tengah berhadapan dengannya. Resepsionis itu lantas mengetikkan sesuatu pada layar komputer, yang kemudian menampilkan nama seorang wanita di dalamnya. "Nyonya Jade, dia ada di ruangan 123 di lantai 7. Detik ini juga, Jenny sudah berada di depan ruangan sang ibu untuk bicara empat mata dengan dokter yang menangani. Wajahnya terlihat pucat pasi dengan tubuh yang bergetar begitu hebat. Kala mengetahui bahwa Jade, ibunya, harus menjalani operasi jantung,
Menurut hasil tes yang keluar, Jade sudah menderita penyakit jantung selama hampir 10 tahun. Rahasia besar itu disembunyikan rapat-rapat oleh Jade dari kedua anaknya. Saya belum memberitahu pasien soal operasinya, karena saya tidak ingin membuat pasien menjadi khawatir dan stres, ujar sang dokter. Oh ya, sekarang Nyonya Jade sedang beristirahat, lanjutnya. Jenny mengangguk paham, sementara dokter itu pergi meninggalkan Jenny yang masih berdiri di ruang tunggu pasien. Kenapa harus sekarang? Aku, kan, belum gajian, gumamnya kesal sambil mengacak rambut panjangnya yang tergerai indah. Perlahan Jenny melangkah memasuki ruangan di mana ibunya dirawat. Air mata tak mampu ditahannya saat melihat kondisi Jade yang terbaring lemah tak sadarkan diri. Mumu, lain kali jangan sembunyikan masalah serius seperti ini dari aku dan Jimmy. Jenny meraih pergelangan tangan Jade, menciumnya beberapa kali. Tak kuasa menahan air mata yang memburu, Jenny lantas menangis tepat di samping ibunya yang masih terbaring. Dia melontarkan banyak sekali kalimat penyesalan karena tidak memperhatikan sang ibu selama ini. Setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarganya 6 tahun lalu, Jenny yang merupakan anak pertama, akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Ia menafkahi Jimmy, adiknya, yang masih sekolah saat itu, sekaligus melunasi semua hutang ayahnya setiap kali rentenir datang. Meski ayah Jenny seorang pengusaha kantoran, namun dia termasuk pria tidak waras. Pasalnya, ayah Jenny adalah pecandu alkohol yang hobi minum-minum dan bermain judi, sehingga kebutuhan ekonomi keluarganya tidak pernah terpenuhi. Dia pergi dari rumah karena tak mampu lagi membayar hutang. Akibatnya, Jenny lah yang harus menjadi tulang punggung keluarga sampai saat ini. Namun Jenny sedikit terbantu setelah Jimmy lulus dari pendidikannya dan bekerja sebagai asisten pribadi seorang bos di suatu perusahaan. Cukup lama Jenny menangis, dan kini Jenny sudah mulai tenang. Dia meraih ponselnya dari saku jas. Jari jemarinya mengetikkan beberapa huruf, sementara layar memperlihatkan nama seorang pria bernama Patrick, kekasihnya. Patrick, seorang pria tampan dengan tubuh 180 cm-an itu, merupakan CEO di sebuah perusahaan besar, Sun Entertainment. Dia berperan sebagai seorang ahli waris dalam keluarga Leoni, sehingga mampu memegang alih perusahaan meski otaknya pas-pasan. Dun, panggilan tidak terjawab. Kesekian kali Jenny mencoba menghubungi Patrick, namun hasilnya tetaplah nihil. Patrick, dia sama sekali tidak mengangkat panggilan darinya. Padahal Jenny berniat meminjam uang dari Patrick untuk biaya operasi Jade. Aduh, bagaimana ini? Apa aku harus datang ke Sun Entertainment saja? Pikir Jenny, sebelum akhirnya mendengar suara ponsel berdering. Ah, Patrick. Jenny segera mengangkat panggilan dari Patrick. Dia terlihat begitu senang, karena berharap Patrick mau meminjamkan uang padanya. Hai, sayang, aku ingin bilang sesuatu, ucap Jenny terburu-buru. Maaf saja, tapi aku sedang rapat. Nanti saja, gih, bilangnya. Suaranya terdengar begitu dingin di telinga Jenny. Perlahan tangannya menjauhkan ponsel dari sisi telinga tepat ketika Patrick mengakhiri panggilan secara sepihak.